Halo, kembali lagi bersama saya Ricky Josefian Tanudi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang JavaScript atau ACMA Script 6. Node.js adalah lingkungan eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan dan sintaks-sintaks yang berlaku di dalam JavaScript. Modul kali ini akan membahas tentang sintaks-sintaks tersebut. Bagi yang belum pernah mempelajari JavaScript, Anda dapat melanjuti pembahasan dalam modul ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih menggunakan bahasa JavaScript standar yang dikenal dengan ACMA Script 6 atau sering disingkat dengan ES6. Standarisasi sebelumnya dilakukan sebelum tahun 2009 dikenal dengan ACMA Script 5. Proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript dilakukan oleh ACMA Internasional. Dalam ACMA Script 6, JavaScript telah mengalami perubahan yang berupa penambahan fitur-fitur baru seperti dukungan terhadap parameter operasional di dalam fungsi interpolasi variabel di dalam string, pembuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, pewarisan kelas, dan lain-lain. Seluruh contoh kode JavaScript yang ada di dalam modul ini mengacu pada standar ACMA Script 6 dan dieksekusi menggunakan Node.js. Bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian, kode hanya didemonstrasikan menggunakan terminal RIPL. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan ke dalam file dengan ekstensi .js. Misalkan hello.js, server.js, dan node.js, dan sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, Anda dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja. Anda juga dapat menggunakan aplikasi IDE, Integrated Development. Untuk JavaScript, misalkan Atom, Visual Studio Code, dan lain-lain. Untuk membuat program Hello World di dalam JavaScript, jalankan text editor, lalu tuliskan kode berikut ini. Kita buka aplikasi Node.js-nya, dan kita bikin file baru dengan nama hello.js. Setelah itu kita enter. Dan di sini kita ketik console.log. Ya, kalau sudah ada muncul seperti ini, kita tekan enter untuk mempercepat. Setelah itu, buka kurung, tanda petik 1, kita ketik hello world. Dan di akhir perintah ini, kita berikan titik koma.
Setelah itu kita Ctrl Save atau Ctrl S. Ya. Dan kita akan menjalankannya. Kita klik terminal, new terminal. Di sini kita ketik node spasi nama file yang tadi kita buat adalah hello.js. Setelah itu kita enter, ya, maka dia akan muncul hello world. Dalam node.js, console.log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data ke layar konsol. Jika Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan eksekusinya, maka kode di layar perlu diganti sebagai berikut, dapat dilihat di layar. Kode di layar dapat disisipkan ke dalam HTML dalam web browser. Dokumen.write digunakan untuk menampilkan data ke layar web browser. Perintah dan blok kode program ternyata atau statement atau perintah program di dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program tidak disertai tanda titik koma, maka tanda tersebut akan ditambahkan secara otomatis ketika kode dieksekusi. Dengan demikian, kita dapat menulis kode sebelumnya jadi sebagai berikut. Kita hilangkan tanda titik koma. Setelah itu kita simpan. Kemudian kita coba jalankan. Kita sini tekan panah atas dan enter. Ya, di sini dia tetap jadi seperti ini. Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris kode. Misalnya sebagai berikut. Kita tambahkan ya. Kalau sudah muncul begini, kita langsung ketik enter untuk lebih mempercepatnya. Titik log, buka kurung, selamat datang di Icom. Uyelindo Kupang. Ya, seperti ini. Pada bagian akhir tidak perlu ada tanda titik koma. Kita Ctrl S. Kemudian coba kita ketikkan node hello.js. Setelah itu kita enter. Ya. Dan hasilnya seperti ini. Sini muncul Hello World dan selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Pada kode di layar, tanda titik koma berguna untuk memisahkan antara perintah pertama dan perintah kedua. Dalam JavaScript, blok program dibuat menggunakan
tanda kurung kurawal. Blok program itu sendiri adalah bagian program yang berisi dua perintah program atau lebih yang dianggap sebagai satu kelompok. Kita buat contoh. Di sini kita ketikkan var a sama dengan 2, if buka kurung a sama dengan 2, dan di akhir kita bikin buka kurung kurawal, enter, seperti ini. Jika A bernilai 2, maka dia akan jalankan console.log kurung perintah 1 berikut console.log perintah 2. Ya, setelah itu kita Ctrl S. Di sini kita lihat var bernilai 2, var A bernilai 2. Jika A bernilai 2, maka dia akan mencetak perintah 1 dan perintah 2. Ya, dan untuk bagian ini kita jadikan komentar dulu supaya tidak terbaca. Sini kita ketik garis miring 2, ya, garis miring 2 kali untuk menjadikannya komentar atau menonaktifkannya. Setelah itu Ctrl S dan kita coba jalankan node hello.js, enter, maka akan muncul seperti ini. Pada kode di layar, perintah 1 dan perintah 2 dianggap sebagai satu kelompok atau satu kesatuan karena diapiti oleh blok program, yaitu tanda kurung kurawal. Ini berarti bahwa jika kondisi yang diperiksa di dalam blok pemilihan benar, maka dua perintah tersebut akan dilaksanakan. Jika kondisi salah, blok perintah tersebut akan diabaikan. Contohnya, misalkan ini 2, kita ganti dengan angka 9, kita Ctrl S, dan saat dijalankan ya, di situ kita enter, ya, maka dia tidak akan menampilkan apa-apa. Ya, kalau kita ganti ini menjadi 2, kita Ctrl S,
Kemudian kita coba jalankannya, kita klik panah atas untuk lebih mempercepatnya, terus kita enter, ya, maka akan keluar hasil seperti ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang komentar. Komentar adalah bagian teks di dalam bagian kode yang tidak ikut dijalankan oleh program. Artinya, kehadiran komentar di dalam kode akan diabaikan keadaannya. JavaScript mendukung dua cara untuk membuat komentar, yaitu dengan menggunakan tanda double slash dan slash bintang diakhiri dengan bintang slash. Kita lihat di layar, kalau kita menggunakan tanda, contoh kita hapus yang ini, maka perintah ini akan dieksekusi. Kita tambah komentar dengan di depan ini kita tambahkan dengan garis miring 2 kali, maka akan menjadi komentar. Kalau komentar lebih dari 1 baris, kita gunakan tanda ini slash bintang, dan dimana kita mau mengakhirinya, misalnya di bagian sini kita akhiri dengan tanda bintang slash, ya, seperti ini. Ini adalah komentar lebih dari 1 baris. Komentar biasanya ditulis di atas atau di samping perintah tertentu, misalnya seperti ini. Kita hapus yang ini, ya. Di sini kita hapus. Kalau ditulis di atas, kita gunakan garis miring 2 kali. Di sini contoh komentar 1, atau biasa ditulis di sampingnya adalah seperti ini, garis miring 2 kali. Contoh komentar 2, ya, seperti ini. Berikutnya adalah variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk menampung nilai atau data yang dibutuhkan oleh aplikasi. Data tersebut selanjutnya ditempatkan di dalam memori komputer. Dalam JavaScript, variabel dapat dibuat menggunakan kata kunci var, let, atau tanpa kata kunci. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang tipe datanya dinamis. Dengan demikian, pendeklarasian variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyertakan tipe data. JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung, tergantung dari nilai yang diisikan ke dalam variabel bersangkutan. Kata kunci var. Kata kunci var dapat digunakan untuk mendeklarasikan variabel global maupun lokal. Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal
adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi. Bentuk umum penggunaan kata kunci var adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, perhatikan baris kode berikut. Pada kode di layar, kita mendeklarasikan variabel dengan nama A. Melalui cara ini, variabel tersebut masih bernilai undefined. Kita dapat menggunakan undefined untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah berisi nilai atau belum. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai ke dalam variabel A menggunakan operator penugasan seperti berikut. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel, gunakan kode berikut ini. Atau seperti kode berikut ini. Sama seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript mengizinkan kita untuk melakukan inisialisasi atau pengisian nilai awal ke dalam variabel pada saat variabel tersebut dideklarasikan. Atau seperti ini. Berikut ini adalah contoh penggunaan variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Pertama, di sini kita buat file baru dengan nama var.js. Kemudian kita ketikkan script berikut ini. Perhatikan script di layar. Di sini kita mendeklarasikan atau menginisialisasikan variabel global var dengan nilai 100. Kemudian kita membuat fungsi yang bernama fungsi f tutup kurung. Di dalam fungsi f ini kita menginisialisasi lokal variabel dengan nilai 200. Setelah itu kita memanggil untuk mencetak ke layar, memanggil variabel di dalam fungsi, yaitu global variabel yang ada di luar fungsi dan lokal variabel yang ada di dalam. Di sini kita menggunakan tanda tambah untuk menghubungkan script yang string dengan yang variabel. Untuk memanggil fungsi, kita tinggal mengetik perintah f buka kurung tutup kurung. Kita Ctrl S. Ya, setelah itu kita Ctrl S. Ya, dan kita coba jalankan. Di sini kita ketik node
spasi var.js. Tekan enter, ya, dan hasilnya seperti ini. Dia menampilkan memanggil variabel di dalam fungsi dengan global var, nilainya 100, global dia akan memanggil global variabel yang ada di luar fungsi, dan lokal var adalah 200. Selanjutnya kita akan mempraktekkan cara memanggil variabel di dalam fungsi. Selanjutnya kita akan mempraktekkan variabel di luar fungsi. Di sini kita ketikkan ya, oke. Sekarang Ctrl save, kita jalankan ke panah atas dan enter. Ya, di sini memanggil variabel dalam fungsi global variabel nilainya 100, sedangkan lokal var tidak bisa dipanggil karena error, karena lokal var tidak bisa, karena dia hanya tidak bisa dipanggil di dalam fungsi. Jadi dia hanya bisa memanggil di dalam fungsi ini saja. Coba di sini kita matikan yang ini, kita Ctrl S dan kita jalankan. Ya, pada kode di atas kita menggunakan kata kunci var untuk mendeklarasikan variabel global var dan lokal var. Variabel global var dapat dikenal dari luar maupun dalam fungsi, karena variabel tersebut deklarasikan di luar fungsi, sedangkan lokal var hanya dikenal di dalam fungsi saja. Penggunaan variabel. Kita buat sebuah file baru dengan nama var1.js. Ya, perhatikan script di layar. Di sini kita menginisialisasikan variabel A sama dengan 100 dan B sama dengan 200. Dan mendeklarasikan C merupakan sebuah variabel. Kemudian nilai C sama dengan hasil penjumlahan dari variabel A tambah variabel B. Jadi nilai C sekarang berjumlah 300. Selanjutnya kita menampilkan ke layar di mana nilai variabel A ini digabung dengan tambah, dan variabel B digabung dengan string sama dengan menghasilkan value dari variabel C, sehingga saat dijalankan akan menghasilkan output sebagai berikut. Di sini kita ketik
Node var1.js, enter. Ya, maka akan keluar hasil seperti ini. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari kata kunci LED. Kata kunci LED merupakan fitur baru yang ditambahkan pada ICMS Script 6 dan digunakan untuk mendeklarasikan variabel lokal di dalam lingkup atau blok program tertentu. Bentuk umum penggunaan LED sama seperti var. Penulisannya LED nama variabel titik koma, LED nama variabel 1, nama variabel 2, variabel 3 dan seterusnya, dan diakhiri tanda titik koma. Inisialisasi ini juga dapat dilakukan pada variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci LED. Seperti berikut. LED nama variabel sama dengan nilai awal, titik koma. LED nama variabel 1 sama dengan nilai awal 1, nama variabel 2 sama dengan nilai awal 2, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda titik koma. Untuk memahami cara kerja dari kata kunci var dan LED, perhatikan kode berikut ini. Ya, sini yang pertama kita buat file baru dengan nama var2.js. Kemudian kita ketikkan script berikut ini. Selanjut itu kita simpan, Ctrl S, dan coba kita jalankan. Kita ketik node spasi var2.js. Maka akan muncul seperti ini. Perhatikan script di layar. Pada blok pengulangan di atas, variabel i dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Nah, itu yang bagian ini. Kata kunci var masih memperbolehkan variabel i untuk diakses dari luar blok pengulangan. Jika Anda tidak menginginkan hal seperti ini, maka Anda dapat mengganti kata kunci var di atas dengan kata kunci LED. Ya, dan di sini menghasilkan 3. Kalau kita mengganti di sini dengan LED, kita Ctrl S, kemudian kita jalankan lagi, tekan anak panah atas dan enter. Ya, maka dia hanya menentukan nilai i 0, 1, dan 2. Di sini kita ganti dengan ini, yang satu menjadi nilai i. Ctrl S. Coba jalankan ulang. Ya, nilai i 0, nilai i 1, dan nilai i 2. Sementara untuk yang terakhir, nilai i yang ada di luar blok pengulangan, dia tidak akan menampilkan, sehingga memunculkan pesan i is not defined atau error. Selanjutnya kita akan belajar membuat variabel tanpa kata kunci.
JavaScript juga mengizinkan pembuatan variabel tanpa kata kunci, var, maupun let. Kita hanya perlu mendefinisikan variabel tersebut menggunakan bentuk umum berikut, yaitu nama variabel sama dengan nilai awal. Contohnya A sama dengan 100, titik koma, B sama dengan 200, titik koma. Variabel yang dibuat dengan cara di atas memiliki sifat yang sama seperti variabel yang dibuat menggunakan var dengan nilai awal tertentu. Perhatikan contoh berikut. Ya, di sini kita buat contoh baru. Ini kita hapus. Di sini kita buat satu terminal baru. Terus kita ketik file dengan kita beri nama var3.js. Enter. Kemudian kita ketikkan perintah for kurung. Setelah itu kita Ctrl S dan coba kita jalankan node var3.js. Enter ya. Maka akan keluar hasil seperti ini. Meskipun bisa dilakukan, tapi pembuatan variabel menggunakan cara di atas tidak direkomendasikan karena untuk beberapa JavaScript rangkai tertentu mungkin akan menimbulkan pesan peringatan. Berikutnya kita akan belajar mengenai konstanta. Dalam JavaScript, konstanta didefinisikan menggunakan kata kunci cons. Bentuk umum penggunaan kata kunci tersebut adalah sebagai berikut. Cons, nama konstanta sama dengan nilai. Contoh, cons p sama dengan 3,1415926535897993 diakhiri dengan tanda titik koma. Berbeda dengan variabel, nilai konstanta tidak dapat diubah. Sama seperti let, kata kunci cons akan menjadi konstanta dengan sifat pada blok program beruntung. Contoh penggunaan kata kunci cons dapat dilihat pada kode berikut ini. Pertama, ya, berikutnya kita Ctrl S untuk simpan. Ini kita coba jalankan. Kita ketik node on.js. Enter. Dan hasilnya seperti ini.
Ya, di sini kita deklarasikan konstanta Pi sama dengan 3,14 sekian-sekian dan radius sama dengan 5,0, luas keliling untuk menghitung luas lingkaran, luas sama dengan Pi kali radius. Dan untuk menghitung keliling, 2 kali Pi kali radius. Dan untuk menampilkannya, tinggal kita buat seperti ini. Nah, membaca data dari keyboard. Kegiatan membaca data dari keyboard sering dibutuhkan pada aplikasi berjenis command line interface. Dalam Node.js, kita dapat melakukan membaca ini menggunakan modul readline scene. Modul tersebut perlu dipasang terlebih dahulu menggunakan perintah tersebut. Dan sini kita ketik npm install readline emp, yaitu enter. Sini pastikan koneksi internetnya telah aktif. Dan di sini kita coba membuat program dengan menggunakan readline scenes. Sini kita bikin file baru dengan nama readline.js. Enter. Kemudian kita ketikkan setelah itu kita Ctrl S dan kita coba jalankan. Kita ketik node readline.js. Ya. Ini siapkan nama Anda, tulis Ricky, dan Ricky senang berkenalan dengan Anda. Setelah itu kita akan membuat satu program lagi. Kita tutup yang ini, kita tutup, dan ini juga. Yaitu kita bikin file baru dengan nama readline1.js. Setelah itu
Setelah itu coba kita jalankan, Ctrl S, dan klik node baseline 1.js, enter, masukkan nilai A, 2, B, 3, maka hasilnya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Perlu diperhatikan bahwa data yang dibaca menggunakan modul readLine_Sync selalu bertipe string. Jika Anda membutuhkan data bilangan, maka data dapat dikonversi secara manual menggunakan fungsi parseInt atau parsefloat. Perhatikan skrip berikut ini. Ini kita tutup. Kita buka terminal baru. Dan kita buat file readline2.js. Setelah itu kita ketikkan skripnya. Setelah itu kita Ctrl S untuk coba jalankan. Node readline2.js. Bukan bilangan bulat 1, 2, 3, kan bilangan real versus 23, 456, enter. Ya, dan hasilnya seperti ini.